Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba membuatkan video pendek ini untuk memperjelas ya, apa ya, lebih detail untuk cara memodifikasi port dari soket Hubsan Zino ke mode soket XT30, ataupun kalian mau mengaplikasikannya ke soket port lain ya, XT60 atau mungkin model yang lain. Oke, anggaplah step pertama dari baterai Hubsan. Baterai Hubsan ini sudah saya bongkar dan memang sudah tidak saya pakai lagi. Yang paling penting ini yang kita ambil ini soket ininya nih. Oke, karena memang baterainya sudah soak, jadi saya manfaatkan ini portnya. Oke, anggaplah ini saya bongkar. Cara membongkarnya juga agak-agak gampang-gampang susah. Saya sarankan kalian bisa menggunakan minyak kayu putih, dibalurin di sini semua, ini muter, disiram pakai minyak kayu putih, diamkan 5 menit, kemudian siram lagi. Terus jika sudah dilakukan 2-3 kali pengulangan, nanti tinggal digetok-getok gini, dia langsung krek terpisah. Yang pernah saya lakukan begitu. Jadi ini minyak kayu putih ya. Ini karena dia dilem, agak susah bongkarnya kalau kalau dibongkar secara paksa nanti pastinya berantakan, pecah semua. Jadi saran saya pakai minyak kayu putih dulu. Setelah dibalurin, dia akan agak semacam ngelunak ya. Ini bisa kalian congkel dulu pakai pisau di ujung-ujungnya. Atau biasanya saya ketok-ketok ini tuh ada beberapa baterai yang saya bongkar itu gampang untuk terlepas. Ada juga yang agak susah, harus saya congkel dulu. Akhirnya ya sudah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini port tadi yang saya maksud, yang tertanam di sini ya. Ya, oke. Bisa lihat ya. Ini saya cabut, oke. Nah, di belakang sini ini kan ada solderan. Ini kan ada solderan. Solderannya ini kita panaskan, terus kita cabut. Kalau saya umumnya seperti itu. Saya nggak pakai lagi untuk board ininya ya. Menurut saya sih, saya nggak tahu ini mungkin untuk proteksi baterainya itu sendiri. Kalau dipakai pun saya pernah pakai itu nggak masalah juga. Artinya sejauh ini sih pengamatan saya nggak ada pengaruhnya. Boleh dipakai, boleh nggak, silakan. Ini kalau mau ini jadi pasang langsung begini ke drone-nya nggak masalah. Oke, setelah tadi terpisah, ini kebetulan sudah ada yang jadi. Nih, hasilnya seperti ini. Awalnya di sini mungkin ada bekas, ada kaki-kakinya ya. Ada sekitar kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaki. Oke, itu saya solder, saya satukan. Oke, yang paling penting, yang perlu kita pahami, 2 pin ini, oke, kelihatan ya, 2 pin ini bermuatan arus positif. Yang 2 ini arus 8,4. Yang satunya lagi ini arus minus. Oke. Jadi minus, ini dua baris ini minus. Bukan ini penguat ya, Bukan yang sebelahnya, ini minus 2. Terus 7,4. Terus 4,2 kan 1 sel, 2 sel, baru yang ini 3 selnya plus 2 sama. Jadi kanan kiri 22. Yang untuk tegangan 4,2 sama 8,4, yang tengah ini dia cuma pakai 1 port. Jadi setelah kita keluarkan, kita solder. Kalau saya ngambil cuma 2 aja, di plus dan minus ini. Oke, di 2 ini. Ini plus, ini minus. Atau mungkin kalian bisa dilihat dari jalur pengkabelannya. Ini kan lari ke plus, kabel merah. Biasanya umumnya sini plus. Ini kan larinya harus kabel minus, ground. Larinya ini biasanya minus. Oke, kita copot boardnya. Ya jadilah seperti ini.
Setelah kita sambungkan dengan kabel ini, kalau bisa kalian gunakan kabel yang cukup lumayan besar ya. Oke, kabel ini nih, contoh kayak yang saya pakai buat iMac. Ini agak lumayan gede. Karena kalau terlalu kecil nanti ya khawatirnya dia kabelnya nggak kuat panas. Oke, ini. Setelah itu kalian bisa koneksikan ini ke XT30, XT60 atau ke JST dan lain sebagainya, nggak masalah. Saya pakai saya pakai XT30 kenapa? Saya sudah pernah uji coba dengan menggunakan XT60. Oke, ini XT60. Tapi saya pakai XT30 tidak ada perubahan, artinya tidak ada perbedaan. Kabel juga nggak panas, di soketnya ini juga nggak panas, artinya XT30 itu masih mampu untuk tegangan di 12 volt ya, di baterai 3S. Kenapa saya pilih XT30? Satu, lebih simple, lebih ramping, jadi nggak kelihatan kayak gede banget gitu. Lebih inilah lebih simple, lebih enak dilihat. Oke, sampai di sini bisa jelas ya. Nanti tinggal disolder aja. Ya, jadinya nanti kayak gini. Terserah. Nah, nanti tapi yang disambungkan di ininya tuh yang cewekannya. Yang cewekannya contohnya ini ya, kalau untuk XT30 saya kebetulan masih banyak stoknya. Nih. Ini kan cowokannya. Bebas lah cowoknya yang di solder ikut ke sini atau cewekannya nggak masalah. Tapi biasanya yang cewekannya yang di sini. Oke, ini cewekannya. Set solder ya. Jadi seperti ini. Jadi ini yang ikut baterainya. Ya, masuk ke sini tinggal colok. Ini untuk bisa mengkonekkan supaya dia punya kekuatan di drone seperti ini, seperti yang saya lakukan. Oke. Ini sudah saya aplikasikan. Di sininya lebih baik kalian lem di sekitaran sini nih. Oke, sekitaran sini biasa kemarin itu saya baluri pakai lem. Lemnya itu pakai lem, kalian bebas bisa pakai lem. Saran saya pakai lem yang model elastis ya. Lem uhu seperti ini. Atau juga kalau mungkin kalian punya, lebih baik pakai lem ini. B7000 yang untuk LCD handphone. Karena dia lebih kuat, daya rekatnya lebih kuat, juga lebih elastis. Dia kayak silikon ya. Lebih kuat lah. Intinya seperti itu. Kita tempelkan ke sini, ke drone-nya. Seperti kelihatannya. Oke, direkatkan di sini. Ini antisipasi kalau misalkan pas saat terbang ya soketnya ini kendor terus tiba-tiba lepas sendiri. Nah, dengan lem itu saya sejauh ini nggak pernah ada masalah. Cukup kuat ya, bahkan ditarik begini juga nggak bisa nih, kecuali kalau kita paksa. Ya mungkin bisa juga kalau dipaksa, tapi kan nggak mungkin kekuatan baterai dalam mengoyak ini tuh, kalaupun terlepas andainya kayaknya nggak copot, kemungkinan sininya yang akan lolos. Oke, mungkin itu cara ininya ya. Ini bagi kalian yang punya baterai Hubsan Zino mungkin yang sudah drop atau sudah rusak, udah nggak dipakai lagi, bisa dimanfaatkan. Atau saya pernah juga bikin untuk tanpa menggunakan port kayak gini, port kayak gini dan semacamnya. Itu saya jepit langsung dia. Oke, ini saya ilustrasikan port yang ada di Hubsan ya, di sini. Ini karena sudah saya lem, nggak mungkin lagi saya bongkar. Jadinya seperti ini. Anggaplah ini portnya. Dia akan ketemu seperti ini ya. Oke. Ya, jadilah begini. Yang perlu diketahui, kalau bawaan Hubsan aslinya itu posisinya berdiri, posisinya begini. Dia posisinya seperti ini. Ini kan baterai ya, baterai. Jadi posisinya agak saya rubah, di mana saya balik yang tadinya begini,
ini jadi begini. Oke, jelas ya, jangan bingung, jangan ikutin aja dari apa yang tadi saya udah dipaparkan di depan. Intinya seperti ini. Ini kan jatuhnya nanti begini. Anggaplah begini. Ini saya ilustrasikan, ini pengganti ini ya. Oke, seperti ini. Ini begini nanti. Gitu. Kalau aslinya kan dia harusnya berdiri. Harusnya dia berdiri seperti ini. Nah, ini posisinya nanti akan kebalik. Kalau begini. Jadi harus begini. Oke, saya pikir gampang lah. Terus sekedar tips buat kalian yang mau ganti baterai ke baterai custom atau baterai modifikasi. Carilah baterai yang kapasitas mAh-nya ini cukup besar. Dan juga yang gak kalah penting ini C-nya 2240 C. Kalau bisa cari yang 3000 sekian, itu lebih lama penggunaannya untuk durasi terbangnya. Kalau C-nya ini wajib, kenapa? Discharge-nya ini harus yang gede. Kalau bisa di atas 35 ya. Kadang-kadang soalnya baterai aftermarket gitu menyantumkan itunya tuh agak lebay, nggak murni. Ini 40 C juga saya nggak yakin 40 C discharge-nya. Ini baterai bekas DJI 40 C juga 3800. Saya nggak peduli bentuk baterainya kayak gimana, yang penting bisa buat terbang. Dan yang terpenting juga bebannya. Jangan kalian nambah mAh dikasih mAh yang 4200 atau mungkin bahkan lebih 5200. Bebannya berat. 4200 itu udah mencapai 400 gram. Sementara kalau baterai bawaan Hubsan kayak gini, ini pernah gue timbang, itu 200 gram. Ini berat keseluruhan casing sama isi baterainya tuh 200 gram. Jadi gue patokannya jangan lebih dari 200 gram. Karena nanti bisa menambah beban atau menambah berat si drone itu. Ya nantinya juga bisa menguras tenaganya juga. Walhasil nggak efektif kita nambahin mAh, tapi bebannya semakin bertambah. Nah,